Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk presentasi perpajakan meskipun dilaksanakannya secara online. Yang kami hormati Ibu Dosen Fitri Rahmiatun SEMM, yang kami hormati teman-teman semua yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Arifah Yuliana Prastiwi selaku MC presentasi kali ini. Baiklah teman-teman, yang saya akan membacakan pokok pembahasan materinya. Kali ini kita akan membahas materi tentang PPN atau pajak pertambahan nilai yang meliputi di sini ada 18. Yang pertama ada dasar hukum PPN, yang kedua latar belakang perubahan UU PPN, yang ketiga ada tarif PPN, yang keempat ada pengertian PPN, yang kelima sejarah PPN di Indonesia, yang keenam ada karakteristik PPN, yang ketujuh barang dan barang kena pajak, yang kedelapan ada jasa dan jasa kena pajak, yang ke-9 objek PPN, yang 10 subjek PPN, yang ke-11 dasar pengenaan pajak, yang ke-12 faktur pajak, yang ke-13 jenis faktur pajak, ke-14 bentuk faktur pajak, yang ke-15 pajak masukan dan pajak keluaran, yang ke-16 pengkreditan atau PM pajak pemasukan, yang ke-17 pengisian SPT PPN 1111, yang ke-18 bentuk dan isi SPT masa PPN 1111. Baiklah teman-teman, sebelum memulai materinya, perkenalkan anggota saya. Berikut ada Akilani Safirza, yang kedua ada Rifah Yuliana Prastiwi, yang ketiga Gabriel Francisca, yang keempat ada Indriana Wiratna, yang terakhir ada Miftah Aulia Rahma. Dasar hukum PPN, yaitu UU nomor 8 tahun 1983 dimulai 1 April 1985. Yang kedua ada UU nomor 8 tahun 1983 dimulai 1 April 1985. Yang ketiga itu ada UU nomor 11 tahun 1994 dimulai dari 1 Januari 1995. Yang keempat ada UU nomor 18 tahun 2000 dimulai 1 Januari 2001. Yang kelima ada UU nomor 42 tahun 2009 dimulai 1 April tahun 2010. Yang terakhir ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di sini juga ada latar belakang perubahan UU PPN. Yang pertama ada efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Yang kedua ada untuk memperluas basis pemajakan, yaitu maka non-BKP atau non-JKP menjadi BKP dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang ketiga adalah adanya tingginya tax expenditure, yaitu 65% dari total tax expenditure 2019. Di sini juga ada tarif PPN, yaitu tarif PPN ada UU PPN, yaitu 10% berlaku sampai dengan Maret 2022. Yang kedua ada UU HPP dari 11% berlaku mulai 1 April 2022 sampai 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Ada tarif khusus, yaitu tarif PPN final untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN atau final. Misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Di sini juga ada pengertian PPN, pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi umum dalam negeri atau daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKB, atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Di sini juga ada sejarah PPN di Indonesia.
Ada pajak pembangunan 1 dimulai 1 Juni 1947. Ada juga UU nomor 32 1996. Terus menjadi pajak daerah, pajak peredaran UU nomor 12 tahun 1950 mulai berlaku 1 Januari 1951. Pajak penjualan UU nomor 18 DRT atau 1951 JOUU nomor 85 tahun 1953 mulai berlaku 1 Oktober 1951. Ada juga PPN UU nomor 8 tahun 1983 STD dengan UU nomor 11 tahun 1994 UU nomor 18 tahun 2000. UU nomor 40 tahun 2009 mulai berlaku 1 April 1985. Adapun karakteristik PPN. Yang pertama ada PPN merupakan pajak objektif. Yang kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung. Yang ketiga ada pajak PPN merupakan multi-state tax. Yang keempat ada PPN yang diterapkan adalah PPN type konsumsi. Yang kelima ada PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Yang keenam ada mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Yang ketujuh PPN bersifat non-kumulatif. Yang terakhir ada PPN menganut tarif tunggal. Di sini juga ada mekanisme pengenaan PPN. 1. Setiap pengusaha kena pajak atau yang disebut PKP, menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang atau yang dinamakan pajak keluaran. Yang kedua, pada saat PKP tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP yang terutang atau yang disebut pajak masukan. Yang ketiga, ada pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir masa pajak. Jika jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Yang terakhir ada setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak terutang kepada KPP setempat lambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Barang dan barang kena pajak. Di sini sesuai dengan UU PPN pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berwujud. Yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Sesuai dengan UU PPN pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan barang kena pajak atau yang disebut dengan BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Pada prinsipnya semua barang dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya sesuai dengan UU PPN pasal 4A ayat 2. Yang termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, antara lain minyak mentah, gas bumi, asbes, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak. Yang kedua ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Antara lain ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan emas tembaga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miftah. Kepada Miftah kami persilakan. Terima kasih. Saya lanjutkan dari jasa dan jasa kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Angka 5 yang dimaksud dengan jasa di kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Sesuai Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 6 yang dimaksud dengan jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang
dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN pada prinsipnya semua jasa dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Sesuai dengan Undang-Undang PPN pasal 4 ayat 3 yang termasuk jasa jenis yang tidak dikenakan PPN adalah yang pertama, jasa di bidang pelayanan kesehatan medis antara lain jasa dokter, jasa kebidanan dan jasa rumah sakit. Yang kedua, jasa di bidang pelayanan sosial antara lain jasa pelayanan panti asuhan, jasa pemadam kebakaran dan jasa pemakaman. Yang ketiga, jasa keuangan antara lain jasa perbankan, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan. Ada objek pajak. Objek PPN meliputi Undang-Undang PPN pasal 4. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, BKP tidak terwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Penyerahan kena pajak BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli, perjanjian leasing. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah yang pertama, penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pasal 4, maka penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan melalui BKP. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. Impor kena pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor BKP dan pemungutan dilakukan melalui Dirjen Bea dan Cukai tanpa memperhatikan apakah yang dilakukan dalam rangka kegiatan atau usaha atau pekerjaannya. Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, maka atas BKP tidak terwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jasa yang berasal dari luar pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenakan PPN. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud hanyalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang dimaksud ekspor barang kena pajak tidak berwujud antara lain ekspor hak cipta, bidang kesenian, dan ekspor paten. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan atau pertunjukan pemesanan di luar daerah pabean. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Nita atas materinya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gabriel. Kepada Gabriel kami persilakan. Subjek PPN. Pada dasarnya, subjek PPN adalah siapapun yang dikenakan kewajiban bidang PPN, meliputi PKP atau bukan PKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 14, yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa yang termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 15, yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak guys, maaf guys. Yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang PPN pasal aku. Bentar, gue pindah ruangan dulu. Undang-Undang PPN Pasal 3A Ayat 1 yang berbunyi pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 4 Ayat 1 huruf A, C, F, G, dan H, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kecil dapat memilih untuk menjadi PKP. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 3A Ayat 1A yang berbunyi pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang PPN Pasal 3A Ayat 1 dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Adapun batasan untuk dinyatakan sebagai pengusaha kecil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03 atau 2013, Pasal 1 Ayat Pasal 1, 4, dan Pasal 5. Dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 17, yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 18, yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini
dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 19, yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak terwujud. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 20 yang dimaksudkan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN atau PPNBM yang dipungut menurut undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 26, yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK 03/2010, Pasal 1 yang dimaksud dengan nilai lain adalah nilai berupa uang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak nilai lain sebagaimana yang dimaksud dalam PMK nomor 75 PMK 03/2010 pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 PMK 11 2013 pasal 2 atau JO PMK nomor 75 PMK 03/2010 pasal 1. Tarif PPN, tarif PPNBM. Tarif PPNBM diatur dalam Undang-Undang Pasal 8 Ayat 1 bunyinya tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ayat 2, ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ayat 3, ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM dengan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPNBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Faktur pajak. Faktur pajak menurut Undang-Undang PPN Nomor 42/2019 Pasal 1 Ayat angka 23 yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP faktur pajak yang perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen TTT yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. Fungsi faktur pajak. Yang pertama, bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Dirjen Bea Cukai atas impor barang. Yang kedua, bukti pembayaran PPN dan PPNBM bagi PKP pembeli BKP atau JKP atau bagi yang mengimpor BKP. 3. Sarana pengkreditan pajak masukan. 4. Dasar pembuatan nota retur. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1, PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap A. Penyerahan BKP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf A atau huruf F dan atau Pasal 16D. Yang B. Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf C. Yang C. Ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf G dan huruf atau D.
D. Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H. Menurut Undang-Undang PPN nomor 42 2019, pasal 3 ayat 1A, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada A. Saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. B. Saat menerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. C. Saat menerima pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. D. Saat lain yang diatur dalam atau berdasarkan Permenkeu. Pada prinsip faktur, pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Jenis faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak standar. Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Saat pembuatan faktur pada standar seperti yang diatur dalam Per 24 PJ 2012, pasal 2 sama dengan Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2019 pasal 13 ayat 1A. Hal-hal yang termuat dalam faktur pajak standar seperti yang diatur dalam Per 24 PJ 2012 pasal 5 sama dengan Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 5. Kelengkapan faktur pajak standar diatur dengan Per 24 PJ 2012 pasal 6 ayat 1, yaitu faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. Nomor seri faktur standar diatur dengan SE 20 PJ 2014 ayat 1, PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Ayat 2, kode dan nomor seri faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 16 digit, yaitu A. 2 digit kode transaksi, B. 1 digit kode status, dan C. 13 digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Kode transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN atau PPN yang dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Kode ini digunakan dalam bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada kode 4 sampai dengan kode 9. 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP pada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemerintah, PPN bendahara pemerintah. 03 digunakan nggak keganti. 4 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN ini dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. 05 kode ini digunakan. 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan penyerahan kepada operator pemegang paspor LN atau turis asing bagaimana dimaksud dalam pasal 16E Undang-Undang PPN. 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah atau DTP. 08 digunakan penyerahan BKP dan atau JKP yang
mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. 09 digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN ini dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP. Selanjutnya saya kembalikan kepada Arifah dan akan dilanjutkan oleh. Setelah untuk materi selanjutnya saya akan bacakan yang kedua, faktur pajak bagi PKP pedagang eceran menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 58 PJ 2000 Pasal 1 Ayat 1. PKP pedagang eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut. 1. Melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. 2. Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang. 3. Pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya. 3. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 27 PJ 2011 Pasal 1, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak antara lain. 1. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu. 3. Faktur nota bon penyerahan atau PNBP yang dibuatkan atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan atau bukan bahan bakar minyak. 4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. 5. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. 6. Pemberitahuan impor barang PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, dan dilampiri dengan surat setoran pajak, surat setoran PBN, cukai dan pajak atau SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut. Untuk impor barang kena pajak. Bentuk faktur pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 PMK 03 tahun 2013, faktur pajak berbentuk 1. Faktur pajak elektronik atau e-faktur yang faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Dirjen Pajak mengenai tata cara pembuatan faktur pajak yang berbentuk elektronik. Untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua, faktur pajak berbentuk kertas atau hard copy, yaitu faktur pajak dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak untuk setiap penyerahan dan atau ekspor BKP dan atau penyerahan dan atau ekspor JKP. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ tahun 2014, JO per 31 PJ tahun 2014. Penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Cap 136 PJ tahun 2014. Pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Pengkreditan pajak masukan. Persyaratan umum pajak masukan dapat dikreditkan. 1. Syarat formal. A. Tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar.
B. Belum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, syarat material. A. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. B. Belum dibebankan sebagai biaya. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jika PM besar dari PK sama dengan pajak lebih bayar. Jika PM kecil dari pajak keluaran sama dengan pajak kurang bayar. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 8 dan Pasal 16B Ayat 3, pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran sebagai berikut. Pasal 9 Ayat 8 huruf A, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Huruf B, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Huruf C, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Huruf D, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah PPN sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Huruf F, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Huruf G, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah PPN yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN. Huruf H, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Huruf I, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Huruf J, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2. Pasal 16B ayat 3. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Pengisian SPT PPN 111 berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 14 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP dalam pengisian SPT adalah sebagai berikut. 1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatanganinya. 2. SPT masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. 3. PKP harus mengambil sendiri formulir SPT masa PPN ke KPP atau KP2KP atau dengan cara mengunduh atau mendownload melalui laman www.pajak.go.id. 4. Penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP, tempat PKP dikukuhkan, atau KP2KP, atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, selain disampaikan secara langsung, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 03 tahun 2007 dan perubahan atau penggantinya. 6. Setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN atau menyampaikan SPT masa PPN dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Baiklah, saya akhiri, dilanjutkan oleh Indriana Wiratna. Kepada Indriana, disilakan.
Oke, terima kasih Akila atas waktu dan tempatnya. Di sini Indri akan menjelaskan bentuk dan isi SPT masa PPN 111. SPT masa PPN 111 terdiri dari induk SPT masa PPN, 2 lampiran SPT masa PPN baik dalam bentuk formulir kertas atau hard copy atau data elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang masing-masing diberi nomor dan kode dan nama formulir. Nomor kode nama formulir SPT masa PPN 111 adalah sebagian berikut. 111 F1232204 SPT masa PPN. 2. 111B D1232207 rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Yang ketiga 1114 A13123 D123208. Daftar ekspor BKP berwujud, BKP dan BKP tidak berwujud, dan JKP. 4. 111A2 D123209 daftar PK atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Yang kelima 111B1 D123203210 daftar PM yang dapat dikredit atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud JKP atau JKP dari luar daerah pabean. 6. 111B2 D123211 daftar PM yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. 7. 111B3 12312 daftar PM yang tidak dikreditkan atau tidak dapat fasilitas. Lanjut. Hal-hal yang perlu diketahui. 1. Yang wajib mengisi SPT masa PPN 111, setiap PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN 111 ini kecuali PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan PM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 7 dan Ayat 7A. Khusus bagi PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, dalam hal PKP YBS bisa melakukan penyerahan bagi BKP yang tergolong mewah, maka kolom PPNBM pada masing-masing formulir yang harus diisi. Yang kedua, batas waktu penyetoran PPN dan PPNBM atas waktu serta tempat penyetoran pelaporan SPT masa PPN 111. A. Batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM. PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetorkan paling lama akhir bulan berikut setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN 111 disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran penempatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang B, batas waktu pelaporan SPT masa PPN 111. SPT masa PPN 111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Dalam hal batas akhir pelaporan penempatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, SPT masa PPN 111 dilakukan pada hari kerja berikutnya. Lanjut. Tiga, cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 111. SPT masa PPN 111 disampaikan oleh PKP dengan cara
manual dengan 2 cara, yaitu manual dan elektronik atau e-filing. Yang manual yaitu disampaikan langsung ke KPP, KP2KP, atau ke tempat lain yang ditetapkan dengan Dirjen Pajak, dan atas penyampaian SPT masa PPN 111 tersebut, PKP akan menerima tanda bukti penerimaan atau disampaikan melalui pos. Perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir yang dengan bukti pengiriman surat. Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut lengkap. Yang kedua, elektronik atau e-filing, yaitu melalui sistem online yang real time, melalui satu atau beberapa perusahaan menyediakan jasa aplikasi atau ASP yang ditunjuk dari Dirjen Pajak, yang tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47 PJ 2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan surat penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik atau e-filing melalui ASP dan perusahaan atau perubahan atau penggantinya. Lanjut. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih semuanya. Oh, oke. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah. Dadah. Salam. Dadah.